Pembahasan kita sekarang tentang suluh. Suluh itu artinya damai. Jadi nanti dalam bisnis itu biasanya ada komplain-komplain, ada masalah di antara salah satu kedua belah pihak. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sulhu lughatan qat'un niza. Suluh secara bahasa artinya memutus permusuhan atau mendamaikan. Wa syar'an aqdun yahsulu bihi dzalik. Menurut syara adalah akad yang untuk menghasilkan perdamaian. Aqsamus sulhi, macam-macam suluh. Suluh itu ada dua, suluh hatitoh dan suluh muawadhah. Fal awalu yang pertama yaitu suluh hatitoh, huwa asulhu minal mudda'a ala ba'dihi ainan. Suluh hatitoh itu adalah damai dari masalah yang dituduhkan dengan cara damainya itu hanya membayar sebagian. Ini nanti contoh nanti. Jadi umpama punya hutang 1 juta, terus udah lama, akhirnya terus nggak dilunasi, komplain. Kemudian terus ya udah mampumu bayar berapa? Saya cuma bisanya 700. Ya udah 700 saja. Nah itu berarti mendamaikan yang 300. Jadi mengurangi beban hutang. Nah itu namanya suluh hatitoh. Jadi damai terhadap sebagian dari komplain yang dikomplainkan. Yang dikomplainkan kan tadi masalah hutang. Wis wae jatuh tempo gak bayar-bayar. Nah itu. Terus yang kedua adalah suluh muawadhah. Muawadhah itu artinya menukar. Wasani yaitu ya wa asuhu minal mudda'a ala ghairihi ainan. Jadi ainan karena al mudda'a au dainan itu ya. Jadi mendamaikan dengan muawadhah, diganti dengan yang lain. Pak tulis. Jadi yang tadi suluh hatitoh, sulhu as-sulhu damai. Yang pertama hatitoh, yang kedua suluh muawadhah. Hatitoh ya artinya mengurangi. Terus kalau muawadhah menukar. Jadi umpama hutang 1 juta dikurangi jadi 700, lah itu namanya hatitoh. Atau tidak hanya hutang, kasus-kasus selain hutang juga sama. Umpama gini, baju ini harganya umpama berapa ya, 100 umpama. Baju saya ini umpama harganya 100. Sebenarnya dia juga sudah mau bayar, ini bukan hutang, dia juga mau cash bayar. Tapi terus ya udah nggak usah 100, 80 aja. Nah, jadi nanti bayarnya 80 aja. Lah itu menguranginya itu namanya hatitoh. Kalau yang muawadhah ditukar. Jadi umpama orang pinjem dia harus mengembalikan yang seperti yang dipinjam. Artinya kayak pinjem uang yang mengembalikan uang. Tapi terus akhirnya minta ganti. Ya udah punyamu apa, kalau nggak punya uang apa? Punyanya motor, ya udah motor. Nah, jadi itu ditukar. Yang hutangnya motor seharusnya mengembalikan motor ditukar. Nah itu namanya muawadhah. Itu. Atau jual beli juga bisa, jual beli. Jadi umpama hutang, ya hutangnya uang kan. Kita membeli baju seharusnya bayarnya uang. Terus dia kok utangnya nggak dibayar-bayar, ditanya, kok nggak bayar, belum punya uang, ya udah punyamu apa? Nah itu TV angkat, motor cabut. Nah itu, nah itu ya. Jadi itu namanya suluh. Jadi berdamai setelah sebelumnya ada konflik-konfliknya, yaitu tadi contohnya punya utang nggak nyaur-nyaur itu tadi. Nah itu. Jadi syaratnya suluh memang sabku husumah.
harus dimulai ada komplain dulu, ada masalah dulu. Kayak orang tawar-menawar, berapa ini harga bajunya? 150, bisa kurang nggak? Jadi kan ada khusumah dulu, ada apa ya, tawar-menawar dulu. Terus akhirnya ya udah dikurangi. Nah, itu nanti kalau mengurangi berarti namanya hati. Ya, itu memang dalam bisnis juga ada begitu. Dalam bisnis, terutama yang paling rawan adalah hutang. Makanya kalau bisa, dan ini penting dalam bisnis. Kalau bisa, jangan ada praktek hutang kalau bisa. Jadi kalau jenengan buka toko atau buka warung apalah, kalau bisa orang beli itu selalu cash, jangan hutang. Itu resikonya luar biasa. Resikonya luar biasa. Satu, seharusnya kita sudah bisa muter uang lagi, mandek nggak bisa. Terus yang kedua resikonya, iya kalau dia bayar. Kalau dia nggak bayar, kita kerja 2 kali. Tidak hanya ngurusi tokonya, tapi ngurusi nagih-nagih. Jadi sudah repot, terfosir tenaganya untuk. Jadi akhirnya pikirannya nggak bisa fokus mengembangkan tokonya. Karena harus nagih-nagih. Kalau bisa begitu. Nah, itu ya, makanya nanti di belakang ada dalam akad kirot atau mudorobah. Mudorobah itu nanam modal. Ada orang nanam modal, kita dikasih modal, itu kita nggak boleh. Modal ini kita puter dengan cara nanti kalau kita buat toko, itu dihutang-hutangkan barang. Itu nggak boleh. Itu namanya nanti istilahnya biwabnin fahis, itu akan mengalami kerugian yang parah. Jadi karena jual beli hutang dengan menghutangkan itu yes, sulit untuk lebih baik labanya sedikit tapi nggak utang cash terus, itu mending kita bisa muter terus meskipun nanti hasilnya sedikit tapi terus. Sudah dari dulu nanti diwanti-wanti kalau itu sampai kita buka toko kok lewat modal dari orang, itu kita nggak boleh praktek seperti itu karena itu sangat rawan sekali. Nah itu ya, jadi makanya ada suluh ini. Nah jadi suluh ini adalah akad efek dari itu tadi, komplain-komplain masalah problem-problem hutang itu. Nah itu, ini bagian dari konsep ekonomi syariah kalau ada masalah seperti itu. Udah, terus yang kedua iqrarul khosmi. Syarat suluh yang kedua tadi, pertama harus dimulai ada masalah dulu, baru damai suluh. Terus sebelum suluh itu ada iqrarul khosmi, ada pengakuan dulu. Ya memang saya punya utang, tapi aku nggak iso nglunasi. Wes duwemu apa? Kamu punya apa? Punyanya ya ini motor, ya udah motor aja buat melunasi. Nah itu. Jadi dia ngaku dulu. Kalau dia nggak ngaku, urusannya nggak suluh nanti. Urusannya di sidang. Dakwah. Dakwah itu nanti di persidangan dijelaskan dulu. Jadi suluh ini adalah efek dari khusumah, ada problem dulu, setelah ada problem baru terus ngaku. Setelah ngaku, baru kita mau dilunasi diganti atau dikurangi. Kalau dikurangi berarti hati itu, kalau diganti dengan barang lain berarti muawadhah. Nah itu, yes begitu seputar suluh. Mungkin ada yang ditanyakan suluh. Kalau nggak ada sekarang hiwalah. Nah ini masih seputar hutang. Hiwalah. Ntar tak carikan gambarnya, nanti tak gambar. Hiwalah itu ada muhal aleh, ada muhil. Wah ini istilah ya. Muhal aleh, dia punya hutang kepada muhil. Terus muhil punya hutang kepada muhtal. Ini istilah Arab.
Kalau enaknya begini aja, Wis. Muhal alaih ini si A punya hutang pada si B punya hutang pada umpamanya BMT. Nah, akhirnya muhil ini memindahkan, ngomong ke muhal alaih, Mas, sampean nggak usah nyaur utang ke aku, langsung nyaur utang ke BMT. Itu namanya memindah hutang. Karena ya sama saja, nanti ya sama, syaratnya hutangnya sama nanti ada syaratnya. Nih, yang penting prakteknya dulu. Khiwalah itu pokoknya memindah hutang. Prakteknya ini. Jadi muhal alaih punya hutang muhil, muhil punya hutang muhtal. Ini istilah Arabnya. Nah, terus muhal alaih karena punya hutang muhil seharusnya kan bayar ke sini. Tapi sama muhil ini dipindahkan suruh langsung bayar ke muhtal. Berarti semuanya lunas. Nah, jadi prakteknya seperti ini apa ini kalau di biasanya kita. Ya pokoknya begitulah. Jadi ini kayak pihak ketiga, ya kayak nganu itu mungkin orang hutang ke bank nggak bisa melunasi terus dilunasi. Beda ya, beda. Oh iya beda. Kalau itu nanti doman, nanti ada bab. Dah. Nah, perpindahan utang. Terus rukun-rukunnya. Ada muhil itu, ada muhtal, ada muhal alaih. Terus ada hutangnya. Terus ya dua-duanya ada hutang. Jadi dari hutangnya muhal alaih ke muhil, terus ada hutangnya muhil ke muhtal, ke BMT atau apalah itu contohnya. Apa? Ya ini nanti di syarat-syaratnya. Sing pertama syaratnya muhil dan muhtal. Muhil dan muhtal itu syaratnya, muhil dan muhtal itu syaratnya orang yang mutlaku tasarruf. Kayak jual beli itu. Mutlaku tasarruf itu bukan anak kecil, bukan orang gila, bukan safih. Kemarin kita bahas safih. Jadi harus orang yang cakap dalam mengelola harta. Kemarin kan kita bahas safih sampai bahas rokok dan seterusnya. Jadi orang yang nggak cakap berbisnis itu nanti ya proses seperti ini juga nggak boleh, sama seperti jual beli. Terus syaratnya lagi ijab kabul ya. Jadi ini ada akad berarti. Perpindahan, jadi muhil ini nanti ngomong ke muhtal. Ini ada akad. Muhal alaih ya. Muhal alaih, kamu nggak usah bayar ke saya, kamu langsung bayarnya ke muhtal. Loh, kok bisa? Ya nanti ngomong aja dari saya. Wes langsung lunas. Jadi ada akad itunya, nggak diem-dieman. Jadi ada ijab kabulnya. Terus nah ini yang ditanyakan tadi, syaratnya hutang. Hutangnya harus jelas, memang ada, bukan hutang yang belum jelas atau memang belum nggak ada atau gimana. Terus hutang yang boleh diganti, bukan hutang yang nggak boleh diganti. Contohnya begini, hutang yang nggak boleh diganti contohnya begini. Kita nyuruh kayak saimbara, kita nyuruh orang suruh bangunkan ini, nanti kalau jadi tak kasih uang, kalau belum jadi belum. Kayak saimbara itu, barang siapa yang bisa membangunkan saya masjid ini nanti tak kasih uang sekian. Nah itu berarti saya ngomong begitu statusnya punya hutang ke yang bangun. Tapi itu hutang yang belum jadi. Jadinya hutang 100% menjadi hutang kalau nanti ini sudah bangunannya sudah selesai 100%. Kalau bangunannya belum 100%, belum serah terima kunci ya berarti saya belum wajib bayar. Itu yang kayak akad saimbara. Nah itu. Berarti kalau yang hutang seperti itu nggak boleh diginikan. Jadi nanti kontraktor suruh nagih ke sana nggak boleh. Jadi umpama ini kontraktornya, jadi ini apa yang harus membayar kontraktor. Ini nyuruh orang lain suruh bayarkan. Ya kalau begini nanti nggak boleh, karena
hutangnya belum jadi. Ya. Terus syaratnya yang ketiga, wa ilmul akidah ini. Orang yang saling berakad harus tahu. Maksudnya muhil sama muhtal ini harus tahu. Muhil, ya memang dia yang mindah, makanya dia ya harus tahu. Ini juga ya harus tahu. Nanti kok kalau nggak tahu ya ini tetap nagih ke sini. Kan ini kan yang menerima uang dari muhal aleh. Kalau muhal aleh dia nggak harus mau nggak mau kan tetap dia mau melunasi utang. Nah, hanya tinggal dipindah saja. Jadi yang seharusnya dia kewajibannya bayar ke sini terus dipindah bayar ke sini. Jadi yang penting tahu ya ini yang dia yang memindah ini dan yang menerima. Muhtal ini yang menerima harus tahu kalau oh ini uang dari muhil gitu. Yang bayarkan orang lain. Oh, ini jadi masalah, nggak boleh. Nggak boleh. Gini nih, belum selesai. Nah, terus watasawihi mafiha, ini yang jenengan tanyakan. Watasawihi mafiha. Jadi hutangnya itu dua orang itu harus sama dalam segi jenis, sifat, kadar, termasuk harus sama dari segi jatuh tempo atau tidaknya. Jadi hutangnya ini kan umpama tadi 5 juta. Dengan muhil ke sini ya harus sama 5 juta. Saya salah bahas bunga karena bunga itu sudah di apa? Sudah nggak masuk iki dadi riba. Iki sing adem-adem iki sing duit sing adem-adem. Iya. Makanya kalau ada bunga-bunganya disiasati di luar akad. Bukan urusan ini yang adem-adem. Kalau nanti ada kesepakatan bunga di luar akad ya ini langsung ke sini. Nggak ada urusan ke sini. Itu. Karena itu sudah statusnya bukan hutangnya. Itu penambahan di luar akad. Itu kalau malah diikutkan di dalam akad jadi riba. Supaya nggak jadi riba, menyinggungnya di luar akad. Nah, karena itu di luar akad, yang nggak dimasukkan sini. Itu. Jadi ya, hutangnya harus sama, terus jatuh temponya juga harus sama. Ya ini yang sulit. Andai jatuh temponya hari ini, ya ini juga hari ini. Nah, itu. Itu namanya akad hiwalah, memindah hutang. Memindah hutang. Ya itu contohnya ya kayak gitu langsung prakteknya begitu. Ada yang tanya kan? Hiwalah. Suluh sudah, hiwalah sudah. Ya ini yang agak seru nanti yang doman ini. Doman. Ini nanti kayak BPJS, doman, garansi, jaminan, kayak jaminan. Iya, artinya doman itu kan jaminan. Garansi. Dah, doman. Ad-doman lugotan al-iltizam. Iltizam itu ya kesanggupan. Wasar'an iltizamu hakin sabitin fidimatil ghair. Jadi menyanggupi tanggungan orang lain. Au ihdaru ainin matmumatin, atau menyanggupi mendatangkan barang. Contohnya kayak polisi. Polisi menyanggupi ini au badani man yastahiku hudurahu, atau menyanggupi mendatangkan seseorang kayak di persidangan. Jadi ada kasus di persidangan butuh siapa yang terdakwa dan nanti polisi mencari. Nah, polisi itu mendapat kesanggupan, mendapat beban untuk sanggup mendatangkan. Nah, kalau dia nanti ya siap akan saya cari, saya datangkan. Nah, berarti itu ya termasuk doman. Terus kalau yang pertama tadi tanggungan kayak contohnya hutang. Yang punya hutang jenengan nanti terus saya yang nanggung. Nah,
Itu nanti namanya doman. Dah. Terus surut syarat rukun doman. Yang pertama, nah ini rukun dulu. Rukunnya ada 5. Domin yang menanggung, matmunlah yang ditanggung, yang diuntungkan dia, matmunlah. Jenengan yang blonjo nanti punya hutang. Nah itu jenengan yang matmunlah. Terus yang matmun anhu, oh kebalik ya. Yang tadi jenengan yang punya hutang tadi matmun anhu. Terus yang matmun lah berarti tokonya. Jenengan kan belanja ke toko. Nah, berarti jenengan punya hutang ke toko. Nah, saya yang siap membayarkan. Saya ngomong ke kasir. Mbak, nanti kalau si A itu sudah bayar, nanti saya yang bayar. Yang menjamin saya. Nah, itu. Jadi, tokonya itu matmun lah, jenengan yang tak tanggung matmun anhu. Terus uangnya, hutangnya itu matmun, barang yang ditanggung. Terus segot. Nanti harus ada ijab qabul. Sekarang syaratnya domin yang nanggung. Syaratnya ayakuna fihi ahliyatu tabaruk. Orang yang ahliyatu tabaruk kayak kemarin. Kayak syaratnya apa kemarin ahliyatu tabaruk? Gadai ya atau hutang. Kemarin syaratnya harus ahliyatu tabaruk. Maksudnya ya anak kecil, orang gila, safeh itu nggak boleh karena dia nggak ahliyatu tabaruk. Atau termasuk wali. Kemarin kita bahas wali yatim. Anak yatim itu walinya yang pegang harta. Nah itu walinya nggak boleh uangnya yatim ini untuk menanggung orang lain, untuk jaminan orang lain selain orang yatim. Jadi nggak boleh dia mengelola hartanya anak yatim untuk didermakan. Ini kan jaminan kan statusnya mendermakan. Didermakan, disedekahkan untuk ditanggungkan kepada hutangnya orang lain. Itu nggak boleh. Terus ya nggak boleh. Jadi meminjamkan, menghutangkan kan maksudnya? Ya nggak boleh. Jadi menghutangkan wali, seorang wali menghutangkan hartanya anak yatim, anak kecil, orang gila itu nggak boleh. Itu dianggap sudah nggak amanah. Hati-hati, sing dadi wali. Jadi nggak boleh menghutangkan. Ya kan itu tadi, hutang itu resiko. Resiko yang seharusnya bisa kita puter karena dihutangkan ya macet. Terus syarat yang kedua wa ayyakuna muhtaron, tidak dipaksa. Jadi orang yang menjamin itu enggak dipaksa. Wa ayyadana lahu almatmunu awaliyuhu. Jadi yang ditanggung mengizini. Kayak kasus tadi, fidomanil badan tadi, kayak kasus mendatangkan orang di persidangan. Itu artinya dia mau, didatangkan mau. Kalau didatangkan nggak mau, ya wes, gugur artinya. Polisinya gugur. Dalam kasus itu tadi. Jadi ada orang kasus di persidangan, suruh didatangkan, dicari polisi. Nah itu kalau orangnya itu memang nggak mau datang, ya udah, selesai. Artinya tugas polisi ya gugur karena ya nggak mau. Terus wa ayyakuna qadiron alan tizail ain fidomani raddiha. Yang nanggung itu mampu untuk menanggung memang. Ayo orang mampu nanggung ya nanggung ya orang nggak sah. Jadi jenengan nanggung siap, nanti dia hutangnya umpama hutang ke bank 5 juta, nanti jaminannya saya. Jadi, kayak apa itu biasanya yang jamin-jamin ke bank itu kalau ada hutang ya itu asuransi referensi namanya ya itu. Jadi kalau dia nggak mampu ya nggak sah akad jaminan. Biasanya kita kan ya jangan kita lah, biasanya orang itu kalau hutang ke bank terus nanti ada asuransi atau apa yang nanti untuk menanggung hutang kita, andai kita apalah gitu. Nah itu harus syaratnya mampu. Au ya'dana lahul al-matmun anhu, atau memang matmun anhu mengizini. Artinya yang berhutang tadi, matmun anhu yang berhutang tadi mengizini. Aku mau ditanggung utangnya.
Karena nanti biasanya bernanggung utang dia minta ganti. Jaluk ijol. Ya nggak apa-apa, terus ya oleh. Jaluk ijol. Ya kayak BPJS kan yang ngono. Gayane nanggung-nanggung. Kalau kita ke dokter dia gayanya nanggung-nanggung, tapi setiap bulan ya kan ya ngakali. Ya mbuh wis. Aku arep ngomong ra oleh aku cekel pemerintah. Nah iya. Lek bener-beneran secara syariat itu enggak sah. Nah iya, engko ketabrak ini syaratnya ini ya, syartul matmun lah ayyarifa ad-dominu bi. Itu tadi ya, itu nanti ini syartul matmun, barang yang ditanggung itu harus jelas-jelas ada. Satu. Yang kedua, ilmu domin bihi. Sudah diketahui oleh si penanggung. Lah BPJS nanggung kita kan belum jelas kita. Tapi bayar ya wis wajib. Belum jelas punya hutang, kita punya hutang ke rumah sakit belum jelas. Tapi dia sudah wani nanggung. Dan kita setiap bulan. Nah, ya alhamdulillah. Sebaiknya begitu jenengan. Jenengan bayar ngangsur BPJS itu sebaiknya diniati sodako. Iku lek ora sodako, sing nompo pegawai BPJS kan sing duitnya sing ditompo yo haram kabeh itu, karena dari akad yang nggak jelas. Makanya aja bangga lah jadi karyawan-karyawan sing ngono-ngono kuwi aja bangga. Tenan, Pak. Mending jadi petani genah. Tukang ngarit. Ya ora, ya pokoknya petani berkarya sendiri wis bangga, malah bangga. Aja bangga jadi apa PNS, tiba PNS yang model-model ngono kuwi aja. Ini penting loh nih, karena ini ketabrak syarat itu, tak bacakan ya. Syartul matmun, syaratnya hutang yang ditanggung itu 3. Yang pertama subutuh. Subut itu harus ada. Harus benar-benar ada. Hutangnya itu loh, harus benar-benar ada. Yang kedua luzum. Luzum itu tetap, pengecualiannya tadi. Yang belum luzum tadi contohnya yang itu tadi loh, yang hutang belum 100%. Yang akad apa tadi, suruh bangun masjid tadi, apa istilahnya tadi, saimbara tadi, saimbara siapa yang bisa membangun masjid nanti tak bayar sekian, itu hutangnya sudah ada, bayar sekiannya sudah ada, tapi kan belum luzum. Artinya belum luzum itu belum tetap 100%. Status luzumnya bisa 100% benar-benar jadi hutang kan kalau ini bangunannya udah jadi lah gitu. Nah kita sakit kan yo urung luzum, arepe kok kita habis berapa di rumah sakit kan belum jelas. Kok dhek wis ket awal wis ngomong nanggung utang. Nah itu jadi masalah. Terus yang ketiga syaratnya ini sulit lagi, wa ilmu domin, mengetahuinya domin berarti BPJS-nya yang nanggung. Mengetahui jinsan wa qadrun wa sifatan wa ainan. Mengetahui jenis hutangnya, kadarnya ki yo pirang ewune, jenisnya apa utange. Artinya utang kamarnya atau utang obatnya atau utang dokternya, bayar dokternya harus tahu. Ya, ngurung genah kok wis wani-wani nanggung. Ya dhewe wani, masalahnya kita disuruh bayar setiap bulan. Ya terus kuwi bayar statusnya apa awake dhewe? Ya makanya sing penak iku ben pegawai PNS yang BPJS itu ben halal jenengan niati sodako. Ya, ndang iki solusi iki kaya iki. Pas bayar langsung tahu. Piye? Pas bayar. Langsung tahu. Oh iya. Setiap bulan berarti. Iya, langsung biar jelas utangnya ya. Ya bagus lah. Tapi sapa gelem diopname. Ya itu. Iku jane menteri-menteri ngono kon ngaji jane. Ya iya, ya bener kan cara dihitung. Tapi ya enggak mesti sih. Iya, lek enggak pernah sakit ya memang lebih besar.
Tapi sakit sekali puarah gitu. Tapi ya sembuh lah, pokoknya entah besar entah kecil itu jadi masalah intinya. Jadi contohnya begini ya, contoh yang simpel saja. Aji belum masuk ke toko jenengan. Saya sudah ngomong ke toko ke jenengan, Bu, nanti kalau Aji belanja udah ngambil apa-apa terserah dia. Nanti struknya kasihkan saya yang bayar, yang nanggung. Berarti kan saya menanggung sesuatu yang belum jelas. Ngono kuwi enggak sah. Ya wis koyo BPJS mau. Enggak sah. Kudu ngerti sih. Lah kok tibake Aji blonjone akeh. Ngerti wis ditanggung aku wis seneng blonjone. Sampai sak truk. Jenengan ya seneng aja sebagai kasir. Iki ya Aji ya seneng aja lah kene tibake. Wah. Kadung di awal sudah ngomong siap nanggung, ternyata banyak. Nah ini efek ini yang harus perlu dihindari. Makanya umpama Aceh itu kena tsunami surat semuanya dapat BPJS, pemerintah langsung kolab itu. Nah iya, urung sing dikorupsi, makanya wis ruwet, wis AKT ruwet dikorupsi pisan wis. Wetenge gowedi wis. Sok nang akhirat maksudnya. Ya, jadi seperti ini penting. Jadi akad-akad, jadi enak sebenarnya. Prinsip syariah itu enak, jelas, transparan sejak awal. Jadi nggak ada spekulasi. Jadi ini ya monggo, tapi kan yang repot yang PNS terikat. PNS kan harus punya BPJS, Askes, atau yang honorer yang pemerintah itulah ya P3K itu kan kayaknya ya ada yang jadi P3K. Itu kayaknya ya harus punya itu. Harus punya boarding tapi nggak paham aku. Podo itu PNS enggak. Karyawan gitu ya. Kalau dalam proses tadi itu ada ketentuannya, umpamanya kayak saya tadi bolehnya cuma 1 kardus semuanya. Bolehnya cuma 1 kardus, contohnya tanggung tadi cuma dibatasi, penanggungannya ada batasnya. Maksud contoh. Tadi kan sampai mau mendorong saya mau belajain saya, tapi sampai ngomong ke tokonya bolehnya cuma 1 kardus nih. Oh iya, ngeteknya 1 juta gitu ya. Jelas kan itu kan ada batasan penyebabnya. Iya. Itu sudah tahu hutangnya berarti kan, tapi belum subut. Padahal tadi syaratnya hutangnya harus sudah ada. Nah, berarti tetap nggak boleh. Nanti ini Aji Bu, pamane belanja ke tokonya Ibu. Bu, nanti Aji ini kalau belanja sampai 1 juta nanti saya yang nanggung. Kalau lebih 1 juta saya nggak mau yang lebihannya. Itu dari segi jumlah nominalnya sudah maklum karena nanggungnya 1 juta. Tapi hutang 1 jutanya kan belum ada, masih akan. Itu juga nggak boleh karena syaratnya tadi harus hutangnya sudah subut, sudah benar-benar ada. Yang tadi yang contoh pemborong tadi loh, masjid harus hutangnya 100% sudah ada itu tadi. Nah itu. Jadi kalau belum masuk toko, belum jelas punya hutang ya tetap belum. Iya, nggak apa-apa. Iya. Karena belum punya hutangnya tadi loh. Jadi nanggung jenenge nanggung hutang. Untuk nanggung ngarep hutang. Bukan menanggung sesuatu yang akan hutang, tapi nanggung hutang. Memang sudah ada hutangnya dulu, baru nanggung. Nah itu. Ya wis ngono kuwi lah. Ya. Mengambil untung yang lebih banyak. Nah, kalau itu mengambil ini berarti jual beli ya, nggak bahas masalah bab ini ya. Ya. Kalau mengambil untungnya lebih banyak, itu berdasarkan keridoan kedua belah pihak, nggak apa-apa. Ya, tapi gini ya, jadi etika dulu, kita bahas etika dulu.
Makanya dalam jual beli itu ada saman. Saman itu harga yang disepakati kedua belah pihak. Ada qimah. Qimah itu harga pasar, harga umum. Istilahnya apa? Net. Harga umum. Oh, head kok net. Terus nanti ada si'ru. Si'ru itu yang harga ketetapan pemerintah. Kalau qimah harga umum pasaran, saman harga kesepakatan penjual pembeli. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana menjual dengan harga lebih tinggi? Nah, etikanya orang menjual itu jangan lebih dari harga umum. Etikanya. Tapi andaikan lebih dari harga umum, tapi kok yang beli juga mau, ya nggak apa-apa, karena intinya saman memang. Dalam jual beli itu yang jadi rukun saman, bukan qimah. Yang jadi patokan saman. Saman itu harga kesepakatan kedua belah pihak. Tapi, nah begini, ini ada haramnya nanti. Tapi, andaikan kedua belah pihak sudah sepakat harga, sayangnya dia nggak tahu harga umum, ini jadi masalah. Haram. Itu kalau istilah hadisnya Nabi talaki rukban. Talaki rukban itu begini prakteknya. Dulu di zaman Nabi, orang-orang yang di pedesaan pedalaman, orang yang di pedalaman itu biasanya petani. Dia akan menjual hasil taninya ke pasar. Nah nanti dicegat di tengah jalan. Talaki itu artinya nyegat, rukban itu rombongan itu tadi, rombongan orang desa yang bawa sayuran. Dicegat di tengah jalan supaya belum ngerti harga. Belum ngerti harga pasar, nanti kita beli dia jelas mau. Karena nggak repot-repot jauh ke pasar, sudah ada yang beli. Itu. Nah itu jual beli itu jadi haram karena kita menjual membeli orang yang nggak tahu harga. Termasuk ya kita yang menjual sama. Kita menjual barang dengan orang yang mau beli tapi dia nggak tahu harga. Harga qimah ini. Maka ini meskipun bukan saman tapi qimah ini menjadi standar juga. Kalau nggak tahu qimah harga umum jadi haram. Walaupun sama-sama itu. Walaupun sama-sama ridho, sama-sama ridhonya ini yang menjadikan sah. Cuma haram, sah tapi haram. Jadi praktek yang nyegat talaki rukban tadi itu sah karena dua-duanya sama ridho. Nah, namanya saman kan kalau harga yang sama ridho. Tapi karena nggak tahu informasi qimah harga umum haram. Jadi jenengan kalau mau jual harga tinggi, etikanya ngomong dulu, Pak, ini harga umumnya sekian. Tapi ini tak jual sekian. Eneng ngono kuwi. Jujur apa ayu? Ya monggo. Ya supaya yang penting dijelaskan. Harga umumnya 1 juta, tapi karena sampean kredit aku ya boleh. Enggak cash aku rugi, makanya kredit tak mahalin. 1,5 juta. Gimana? Kalau dia mau ya wes jadi. Ya. Ini 100 ini benar. Ngerti juga dia. Terus gimana maksudnya? Qimah, kita cari qimahnya. Harga umumnya ini di pasar berapa? Meskipun nanti harga pemerintah sekian, tapi harga umum yang kita jadi patokan qimahnya. Iya. Tapi biasanya si'ru dengan qimah ini nggak terpaut jauh. Karena memang pemerintah itu punya hak untuk mengendalikan harga biar biar stabil lah, nggak bergejolak. Nah, itu biasanya ya ada gejolak tapi nggak jauh sih qimah ini, harga umumnya tetap nggak jauh dengan situ. Nah itu, jadi yang jadi patokan ini umpama apa tadi head, harga headnya si'runya 20 tapi qimahnya 80 umpama ini, qimahnya 80. Ya udah, berarti nanti jual belinya pakai 80. Kalau kita jualnya lebih, lek 80 dijual 100 ya sik rodok normal lah. Tapi lek sampai 80 dijual 150, ya 150 ya wis gak normal. Kalau patokannya pemerintah itu dari qimah ini 30% masih monggo.
Kalau sudah di atas 30% itu sudah dianggap ketinggian harganya. Umpama harga umumnya 100, jenengan jual 130 ya masih dianggap lumrah. Tapi kalau sudah 140 itu sudah dianggap ketinggian. Artinya kalau sudah begitu jenengan harus ngomongkan ini harga umumnya sekian, Pak. Harga umumnya sekian. Apa neng yumbuh. Makanya Nabi itu orang yang beli ke Nabi mesti seneng. Orang yang beli ke Nabi itu mesti seneng, puas. Jujur, ini barangnya saya punyanya hanya seperti ini kualitasnya begini, pokoknya diomongkan apa adanya ini barangnya. Terus harganya sekian. Ya sembuh. Ora eneng. Karena untuk Nabi. Tapi ya Nabi itu ya untuk suri teladan, uswatun hasanah. Nah, itu ya. Jadi ya mudah-mudahan barokah manfaat ya. Amin amin amin. Al-Fatihah.